alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fassir wa la tu'assir wanfa'u barik warham waftah lana futuhal arifin fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa ibadikal awliya'il mu'minin as-sadiqin wa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah permudah bagi kita semuanya untuk kita dapat menyambung acara kajian rutin kita di Margo Santen. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudah jalannya kajian ini dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ilmu-ilmu yang kita kaji bersama barakah bagi kita semuanya, untuk menambah wawasan maklumat ilmiah syariah kita, dan untuk memperkuat dan meninggikan mendongkrak kualitas takwa yang wujud di dalam diri kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih pada hadis yang ke-35 atau 36, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat agung Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu, yang di dalam buku saya Arba'in Nawawiyah kecil ini diberi tema dan diberi judul Al-Muslimu Akhul Muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kalau nggak salah kita berhenti pas di pertengahan hadis ini, yaitu Al-Muslimu Akhul Muslim. Di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin wa kunu ibadallahi ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalau nggak salah sudah sampai di sini. Di sini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hal, yaitu hasad, kemudian jual beli entul, kemudian entul ya. Kemudian larangan untuk saling marah dan saling benci dan saling murka, juga larangan melakukan dampak-dampak saling benci dan saling marah, yaitu saling membelakangi, tidak mau memperhatikan saudara muslimnya, ya, dan tidak pula dan termasuk larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah larangan Nabi SAW untuk seorang mukmin menjual jualan di atas jualan saudara mukminnya yang lain, sengaja merugikan saudara muslimnya dengan cara menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah, hingga jualan saudara muslimnya itu tidak bisa berjalan dan tidak bisa laku. Dan ini termasuk politik dan cara bisnis yang digunakan oleh orang-orang lain yang tidak, maksud saya orang-orang kafir dan non-muslim, yang akhirnya tertulang, ya, kaum muslimin dengan cara-cara seperti itu. Cara ini sudah lama digunakan dari sejak zaman jahiliyah dulu, sudah ada menjegal dan menjatuhkan kesempatan keuntungannya seorang muslim dengan menjatuhkan harga. Yang seperti ini dilarang di dalam syariat Islam kalau itu merugikan sesama saudara muslimnya dan sesama saudara mukminnya. Tolong diingatkan, kenapa kok Rasulullah di sini itu cuma menyebut muslim? Kenapa tidak melarang perbuatan ini semuanya atas orang kafir? Atau larangan hasad ini juga, larangan dengki ini juga mengenai orang kafir juga. Jadi seorang muslim itu juga nggak boleh dengki atas orang kafir juga. Tidak boleh menipu dalam dagangannya, baik dengan cara entul tadi maupun dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih murah untuk menarik pembeli. Harga pasarannya itu adalah
100, kemudian dia mendapati ada orang yang mau membeli barangnya si A, kemudian dia mendatangi calon pembeli lalu mengatakan kepada pembeli, sini kamu beli kepada saya beri 95. Barangnya sama. Bisa jadi dia dalam menurunkan harga itu rugi, atau dia hanya mendapatkan keuntungan yang minim, tapi mempunyai tujuan buruk agar supaya membatalkan transaksi jual beli antara si A dengan calon pembelinya. Hal ini dilarang juga atas seorang muslim kepada orang kafir atau enggak ya? Kalau menurut Anda bagaimana? Jual entul itu juga dilarang enggak? Muslim itu mentul-mentulkan jual beli untuk orang kafir. Dilarang apa enggak? Hah? Loh. Orang kafir. Jadi kita bohongi orang kafir. Kita bohongi orang Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, ya. Tidak boleh. Enggak boleh. Hatta orang kafir pun enggak boleh. Tingginya akhlak Islam itu. Bayangkan, setinggi itu Islam. Enggak boleh. Tidak boleh seorang muslim tanpa sebab, tanpa angin, tanpa bledek, tanpa apa-apa terus marah sama orang kafir. Enggak boleh. Enggak boleh. Mukmin itu harus jaga adabnya, akhlaknya. Sama sekali enggak boleh. Tetapi kalau marah karena keimanan, keislaman, apa yang dianut olehnya adalah sesuatu yang jelas bertentangan, nah itu tuntutan din. Tapi kalau dalam muamalah nggak ada sebab apapun, nggak boleh seorang mukmin tidak berakhlak baik dengan dia, jual mahal, buang muka, ya, buang muka seperti ini, tadabur, buang muka. Apalagi kalau kafir itu tetangga, nggak boleh. Lalu kenapa kok Rasulullah SAW di sini ini mengkhususkan mengkhususkan muslim saja di dalam lafadznya, atau sekarang aja lah kita sebut aja. Kenapa? Ninggikan harga kaum muslimin, menunjukkan kepada kita harganya kaum muslimin. Muslim itu tinggi. Muslim dengan Islamnya, tapi Islam yang benar. Islam yang benar. Mukmin dengan imannya, iman yang benar. Itu sosok manusia yang tinggi sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keislamannya dan keimanannya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul berposisi pada akhlak yang sangat agung. Dan akhlak itu yang diajarkan, diwariskan, didoktrinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Itu yang diajarkan. Dan Rasulullah tidak mengingini dari umatnya kecuali itu. Kecuali itu. Akhlak-akhlak mulia. Maka perlu kita terus introspeksi pada diri kita. Apakah apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wujud pada diri kita? Terrealisasikan pada diri kita atau belum? Kalau belum, ini yang perlu kita sedihi gitu ya. Dan ini yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita takuti. Kalau penyakit-penyakit macam-macam itu paling banter cuma membunuh fisik, jasad. Tapi kalau sudah penyakitnya kena di jiwa, yang terjangkiti virus itu adalah akhlak. Akhlaknya itu mayat berjalan, genderuwo itu. Betul. Itu genderuwo. Mayat berjalan. Naudzubillah. Bahkan kalau mayat berjalan itu yang nggak takut ya nggak takut, yang takut disalahin dewe, kenapa takut? Kalau ada mayat berjalan itu, kalau ada orang yang takut dengan mayat berjalan ya salahnya sendiri, kenapa dia takut? Mayat itu nggak bisa apa-apa. Mayat kalau berjalan nggak menyakiti yang lain, tapi kalau orang rusak akhlaknya, bejat akhlaknya, itu lebih buruk, lebih ngeri daripada mayat berjalan. Pada dirinya sendiri nggak baik, dan dampaknya pada orang lain berat sekali. Maka ngeri seorang mukmin kok
nggak mempunyai akhlak Islami itu ngeri. Seorang muslim nggak punya akhlak Islami, apalagi aktivis Islam loh ya. Aktivis Islam nggak didapati darinya akhlak-akhlak Islam. Nggak terendus darinya, nggak didapati darinya akhlak-akhlak Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wah, itu parah itu sebetulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk bisa mempelajari din ini dengan baik dan mempraktekannya dan mengamalkannya dengan baik pula. Allahumma amin. Allahumma amin. Kemudian Rasulullah bersabda berikutnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara, atau jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara antara kaum muslimin. Nah, dalam sebutan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, atau kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling bersaudara, di sini di dalam potongan hadis ini ada perintah atas kita semuanya untuk mempelajari sampai tahu, untuk berusaha memahami sampai paham, dan kemudian untuk merealisasikan segala perkara, baik urusan pribadi terkait jasadiah kita, terkait hati kita, terkait muamalah kita dengan sesama muslim, yang bisa merealisasikan nama Islam atas diri kita. Satu, sehingga kita jadi muslim. Saudara muslim kita pun punya kewajiban itu juga. Jangan nabrak aturan-aturan syariat Islam sehingga nama Islam itu bisa terbahayakan pada diri kita. Jadilah kalian saudara-saudara, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, hamba-hamba Allah mukmin muslim yang bersaudara. Kita diperintah untuk jadi muslim, sedangkan kita nggak tahu bagaimana kita harus jadi muslim, gitu. Maksud saya, ada kesalahan besar. Dan kita diperintahkan oleh Nabi dalam hadis ini untuk menjadi orang-orang yang bersaudara. Setiap orang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus menjadi saudara antara satu dengan yang lain. Dan tuntutan persaudaraan sekian banyaknya. Kalau sudah Anda muslim, yang lain muslim, menunjukkan atribut Islam, berakhlak dengan akhlak Islam, berkeyakinan dengan keyakinan Islami, beribadah dengan cara ibadah Islami, melakukan praktek muamalah yang diatur oleh Islam, Anda muslim. Anda muslim. Siapapun yang berbuat perbuatan yang sama, Anda kenal maupun Anda tidak kenal, dia adalah saudara Anda. Tuntutan ukhuwah diantaranya untuk kita berbaik-baik dengan sesama saudara muslim kita. Tidak boleh kita berbuat buruk, berbuat jelek, berlaku tidak adil, zalim pada dia, sesama muslim deh. Aduh, ya, kalau mau dilihat kayak gini, realitanya kayak begini sekarang. Alam kita, dunia kita itu sekarang seperti ini. Iya coba. Mau praktek bagaimana coba kira-kira? Mau praktek dengan perintah Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tuntutannya kita harus tahu syariah dan kita menjalankan syariah. Tapi jangan kemudian ada gambar kok sulit sekali ya untuk jadi muslim itu. Tidak, Islam itu agama mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagi kalian dengan syariat ini kemudahan, tidak mengingini keberatan. Bahkan di ayat yang lain menyebutkan Allah menyebutkan ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan sesuatu beban pada diri kalian dalam praktek melaksanakan din. Maka din itu ringan. Bu'istu bil hanifiyyati samhah. Saya diutus oleh Allah dengan agama hanifiyah yang mengajarkan tauhid yang gampang, samhun, mudah. Maka nggak ada din itu berat dan beban itu nggak ada. Ada. Maksudnya memberati seorang muslim beban atas dirinya sehingga dia nggak mampu untuk menjalankannya, nggak mungkin.
Orang kalau sudah kepentok dengan aturan syariat Islam, nggak mampu, maka hukum tersebut akan jatuh darinya dan dia akan menemui pintu yang lain namanya rukhsah dan kemudahan. Maka ya din ini jangan dianggap berat. Kalau sampai kemudian kita berat dalam praktek melaksanakan ajaran din yang kita sendiri sebetulnya mampu, itu berarti mesti ada masalah pada kita. Mesti ada masalah pada keislaman kita, keimanan kita, akidah kita, atau lagi asyik nyemil dosa. Iya, semakin asyik kita nyemil dosa, bagian dari bagian 4 agama ini akan sulit untuk kita lakukan atau berat untuk kita lakukan. Semakin seorang muslim itu doyan maksiat, sebagian ajaran din ini semakin susah pada dia. Sholat aja jadi berat kok. Iya. Kalau kita itu keberatan melaksanakan sholat, wis toh sudah nggak usah jauh-jauh. Suudzono pada diri Anda sendiri. Dan jujur, saya kasih tahu itu mesti ada maksiat dalam diri kita. Mesti ada hal-hal yang tidak pantas, tidak semestinya pada diri kita. Maksiat. Ya. Mohon pintu dibuka ya. Ada pangeran mau datang. Jangan di depan pintu ya Pak. Itu secara syar'i pun dilarang. Dibuka. Nah, agak ke sini aja. Pak Ifah. Agak sini nah. Nanti kesian ini kalau ada. Nggih, baik. Masjid masih gede, masjidnya masih luas. Baik, kita sambung ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi segala hal yang bisa merealisasikan nama Islam atau membuktikan nama Islam pada diri kita adalah merupakan tuntutan atas kita untuk kita itu bisa menjadi saudara bagi muslim yang lain. Dan bagaimana kita mau dianggap saudara oleh muslim yang lain kalau kita nggak nampak pada kita atribut Islami, madhar Islami, bentuk-bentuk Islami, keyakinan, cara faham, cara ibadah yang sesuai dengan aturan Islam. Bagaimana kita ingin untuk dimuamalahi oleh saudara-saudara muslim kita dengan muamalah Islam, tapi kemudian kita tidak menunjukkan atribut Islam, ya nggak bisa. Maka dari itu dalam perintah Nabi SAW, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara. Di dalamnya ada tuntutan atas kita untuk kita mempelajari Islam, memahami Islam, dan merealisasikan dan mempraktekkan Islam itu pada diri kita semaksimal mungkin. Al-muslimu akhul muslim. Berikutnya Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja antar kaum mukminin itu saudara satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Maka harus tahu kita. Harus ngaku, bukan cuma tahu saja, harus ngaku. Setiap orang yang mengaku muslim, maka kita harus mengakui kalau dia itu adalah saudara kita. Setiap orang yang mengaku mukmin, maka juga kita harus mengakui kalau dia itu adalah saudara kita. Sampai nampak padanya secara jelas gamblang kalau dia itu sudah bukan muslim lagi, murtad umpamanya, dengan kata-kata pengakuan ya, atau iklan ya, iklan di televisi, di radio, medsos ya, atau mana saja ya, dengan iklan pengumuman, atau tidak mengiklankan tapi berkeyakinan dengan suatu keyakinan yang membatalkan keislamannya, atau bersikap dengan suatu sikap yang membatalkan keislamannya, jelas tanpa ada takwil ke sana dan ke sini. Kalau perbuatan dia ini adalah perbuatan kekufuran. Seperti diantaranya membela orang-orang kafir, mendukung orang-orang kafir untuk hal-hal yang membahayakan Islam atau kaum muslimin.
Ya, termasuk diantaranya nyoblos, doa ya. Iya betul. Kalau dicoblos itu bagi siapa yang memperbolehkan ya. Demokrasi sistem demokrasi. Ya, kalau yang dipilih itu orang yang kafir itu ada dua. Satu kafir yang asli ketok jelas, atau samar-samar keislamannya, yaitu munafik. Ya. Dan Allah sendiri yang menamakan bahwasanya orang-orang munafik itu adalah saudara-saudaranya orang kafir. Itu di dunia, sedang di akhirat, di neraka, fid darkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka, derajat yang paling rendah di dalam api neraka. Waliyadzubillah. A'udzubillah. Orang yang tidak suka, tidak rela berjalannya syariat Islam, meskipun ngaku Islam, sudah punya titel haji, umroh, ya, HU, terus apa lagi, kiai, ya, pokoknya menampakkan nama Islami, atribut Islami, tapi kemudian dia tidak suka dan tidak rela untuk berjalannya syariat Islam. Mendukung dengan itu, mendukung, diberitahu, diajari, tetap menolak. Maka ini nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Itu termasuk pembatal, meskipun namanya Islam. Waliyadzubillah. Dan ini banyak sering terjadi di negeri-negeri kaum muslimin saat ini. Ini termasuk pembatal dari pembatal. Begitu juga orang yang menghinakan Allah dan Rasulnya dan syariatnya, memijak-mijak Al-Quran, menghinakan Al-Quran dengan sengaja, ya, sujud kepada selain Allah, sengaja sujud di kuburan, sengaja sujud di depan orang, ya, orang tertentu, orang tua maupun yang lain, ya, sudah diberitahu, sudah dinasihati, sudah diarahkan, tapi tetap ngeyel aja dan berlaku seperti perbuatan itu. Maka ini semuanya membatalkan keislamannya. Di sana ada beberapa hal-hal yang bisa membatalkan keislaman dan keimanan seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda di sini, al-mu'min al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Akibatnya la yadhlimuhu, dia tidak boleh untuk menzaliminya. Baik si muslim A menzalimi langsung muslim B, atau muslim A mengetahui muslim B dizalimi lalu tidak membantunya. Dan ini disebut oleh Nabi SAW di lafaz yang berikutnya, la yadhlimu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh menzaliminya secara langsung atau menzaliminya dengan cara yang lain, yaitu apa? Menghinakan muslim yang lain ketika muslim yang lain ini dihinakan oleh yang lain atau dizalimi oleh yang lain. Si A melihat muslim B dihinakan oleh orang lain. Si A, muslim A, melihat muslim B dizalimi, diperlakukan perlakuan zalim, baik itu dibunuh atau diazab atau dihinakan harga dirinya atau dirampok hartanya atau apa saja, keluarganya disakiti dan lain sebagainya. Muslim A tahu itu dari muslim B, haram baginya untuk diam. Kalau sampai dia diam dan tidak berusaha untuk membantunya dengan kemampuan yang dimiliki olehnya, dengan kemampuan yang dimiliki oleh si muslim A ini, maka muslim A betul-betul sedang dalam praktek menzalimi muslim B dengan cara menghinakannya. Ditangkap oleh musuh, didiamkan, ya. Kemudian dihinakan dan capek-capek kehormatannya, lagi di medsos yang paling gampang sekali sekarang. Didiamkan, tidak dibela, tidak dibantu, tidak apa-apakan dengan cara apapun. Dia kalau memang bisanya bantu pakai doa, ya doa, sudah. Dia bisa bantu ngetik ya pakai ngetik. Dia bisa bantu jotos. Pokoknya gimana caranya agar supaya muslim ini tidak dihinakan yang lain. Kenapa? Ini sedulurku, ini saudara saya. Ada apa Anda menghinakan saudara saya? Dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu bela, membantu, membela, menganggap dia adalah dirinya sendiri. Makanya Rasulullah SAW menyebut
tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman hingga mencintai bagi saudara muslimnya apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi yang diajarkan oleh Nabi SAW dari hak muslim atas muslim yang lain itu untuk disayang, untuk dicintai, ya, untuk dijaga. Sebaliknya tidak boleh untuk dizalimi dan tidak boleh untuk dihinakan, wala yakdzibuhu, dan tidak boleh pula untuk menipu. Nggak boleh untuk dia menipu atau tahu muslim yang lain ditipu tapi kemudian dia mendiamkannya, sama saja. Wala yahqiruhu, dan tidak pula seorang muslim boleh untuk menghina muslim yang lain. Menghina muslim yang lain, mengecilkan muslim yang lain dengan cara apapun juga, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan pernyataannya, bahkan dengan isyaratnya. Melet. Nggak boleh. Ngelihat ada saudara muslim yang kena musibah, cacat umpamanya, jalannya pincang, kemudian dia menghinakannya dengan jalan yang sama. Kemudian tangannya yang satu pokoknya ditirukan, matanya yang satu picak, kemudian dia memicak-micakkan. Itu dalam konteks menghina. Bentuk penghinaan apapun juga atas seorang muslim hukumnya haram. Hukumnya haram dengan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahqiru. Apalagi kalau yang dihina itu, kalau yang dizalimi, kalau yang dihinakan, yang dihinakan, ya, kalau yang dibohongi, kalau yang dikecilkan dan dihina dan tidak dihargai, itu adalah kedekatannya. Sudahlah muslim, orang dekat darinya, kakak, bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, kakak adiknya, saudara maranya, suaminya, istrinya, anaknya sendiri pun juga masalah. Karena orang itu kalau sudah punya nama Islam, orang kalau sudah punya nama Islam, sudah masuk dalam kategori muslim, mukmin, itu di mata Allah agung. Di matanya Allah, di hadapannya Allah itu agung, tinggi derajatnya dia. Maka nggak halal untuk dihinakan, untuk dikecilkan. Bagaimana kemudian kita mengecilkan, menghina, merendahkan, menzalimi secara langsung maupun tidak langsung orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia itu agung dan tinggi. Agung dan tinggi dan berposisi gara-gara keimanan dan keislaman yang wujud pada dirinya. Makanya karunia iman sama Islam itu nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Seorang dengan keimanannya dan dengan keislamannya derajatnya terdongkrak di hadapan dan di matanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan atas kaum muslimin untuk mengangkat derajatnya muslim itu dengan keimanannya dan dengan keislamannya. Tidak ada loh sesuatu yang bisa menjadi bekal keuntungan akhirat selain Islam, tuh nggak ada. Meskipun kita dianggap ego dengan pernyataan yang seperti ini. Semua agama sama itu salah. Bohong jenderal yang ngomong. Betul. Bohong jenderal sekalipun. Ini belum sampai jenderal kan? Salah. Ya mungkin karena beliau belum tahu ajaran agamanya sendiri. Salah. Itu dalam Al-Quran aja ada kok. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bahwasanya itu tidak sama kok. Kemudian bagaimana dinyatakan itu sama? Nggak bisa. Salah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut qad aflahal mu'minun, betul-betul telah beruntung orang-orang yang beriman, dan Rasulullah menyatakan qad aflaha man aslama, betul-betul telah beruntung orang yang muslim. Orang yang muslim. Itu Allah dan Rasulnya. Maknanya selain itu tidak beruntung, wis toh. Dan dalam surat yang paling Anda hafal dan paling sering Anda baca dalam salat Anda, karena singkat padat. Ya, apa?
wal 'asri innal insana lafi khusr. Tuh lihat. Sesungguhnya semua jenis manusia, tentunya masuk di dalamnya jin, betul-betul dalam keadaan rugi. Maknanya tidak mungkin dia sukses, tidak mungkin dia untung. Allah menyebut telah beruntung dan telah sukses. Rasulnya juga menyebut telah beruntung dan telah sukses. Allah menyebut yang beriman, Rasul menyebut yang muslim. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Asri, Allah menyebutkan betul-betul telah dalam keadaan rugi. Semua jin dan semua manusia betul-betul dalam keadaan rugi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistitsna, mengecualikan siapa yang enggak rugi. Amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sing maca iki akeh. Yang baca ini banyak, yang hafal surat ini banyak, yang ngerti surat ini ya enggak banyak. Yang paham petunjuknya surat ini juga enggak banyak. Baca wal asri, baca illal ladzina amanu, tapi kemudian dia membatalkan keimanannya sendiri dengan katanya, dengan sikapnya, dengan keyakinannya, dengan cara praktek muamalahnya dan lain sebagainya. Naudzubillah dzalik. Naudzubillah dzalik. Baik, kembali ya. Jadi seorang muslim harus menghargai muslim yang lain dan membela muslim yang lain. Kenapa? Karena saudaranya. Karena mereka itu jadi kedudukannya itu berposisi sebagai posisi saudara bagi dirinya. Maka wajib untuk dipenuhi hak-haknya dalam persaudaraan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna." Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. At-taqwa hahuna. Lihat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Atau enggak tahu mengisyaratkan begini ya, pakai telunjuk atau begini. Ala kulli hal Rasulullah menyebut takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini sembari menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Enggak cukup sekali. Takwa itu di sini, enggak cukup. Biar paham betul dan biar menarik perhatian, maka diulang oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Padahal kalau beliau mengucapkan sekali aja sudah cukup, karena beliau Rasulullah as-shadiqul masduq, sudahlah jujur, dipercayai, bahkan terpercaya, punya julukan Al-Amin sebelum menjadi nabi, apalagi setelah jadi nabi. Tak pernah bohong dusta sekalipun. Majarwabna alaihi kadziban qattu. Itu pernyataannya Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Begitu diutus jadi nabi dituduh dengan pendusta, gila, tukang sihir, tukang syair, teror, ya, radikal, terus pokoknya macam-macam dituduh dengan itu. Nah, Rasulullah yang bersifat shadiqul masduq menyebut hal ini, mengulangnya sampai 3 kali. Takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, letaknya di sini, sembari menunjuk ke arah dada. Menunjukkan kalau ketakwaan itu bukan perkara zahir, tapi perkara ma'nawiyah yang letaknya di dalam hati sanubari, dan hati sanubari itu tempat berpikir. Tempat berpikir, iya kan? Anda kalau berpikir dari mana? Berpikirnya di mana? Terutama yang sambil lir-lir, mungkin sambil berpikir. Kalau berpikir di mana? Tuh kan, kakean ilmu luar sampai ilmu kitab sucinya. Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami telah menciptakan jumlah yang banyak dari jin dan manusia. Kami telah menciptakan jumlah yang banyak dari jin dan manusia untuk api jahanam. Allah menciptakan mereka untuk dimasukkan ke jahanam. Zalimkah Allah? Enggak, sama sekali. Kenapa? Mereka sendiri yang minta masuk jahanam. Iya, realnya mereka tidak masuk jahanam kecuali dengan kemauan mereka sendiri dan dengan perbuatan mereka sendiri, yang perbuatan itu dilakukan oleh mereka sukarela. Jadi penghuni jahanam enggak? Ya jadi yang jaluk dewe.
Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditetapkan. Jadi ahli jahanam itu, ahli jahanam nanti, penghuni-penghuni neraka. Kalau Anda paksa untuk di dunianya, awas kamu jangan mau jadi penghuni jahanam, nggak mau dia. Ora sudi, nggak apa-apa. Saya masuk neraka saja, nantilah ketemu teman-teman saya dari. Iya betul begitu itu. Jadi dia itu memang suka rela untuk menjadi ahli neraka, nggak mau dikandani oleh siapapun, nggak mau. Malah yang nasihat itu tertuduh nanti, dituduh, wah sok suci, kayak yang punya jahanam saja. Kayak kunci surga di tangannya dia saja. Padahal kasih tahu dengan firman-firman Allah, sabda Rasulullah dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, memang didikannya kayak gitu mungkin, dan dia mendidik dirinya sendiri juga dengan hal yang seperti itu. Akhirnya jadilah dia seperti itu. Jadi seperti itu. Tak mau dia, diarahkan tuh gak mau. Nah ini kembali ya, Allah berfirman, kami telah menciptakan jumlah yang banyak dari golongan jin dan manusia untuk menjadi penghuni jahanam. Kenapa? Gara-gara mereka punya hati tidak digunakan untuk berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak digunakan untuk berpikir. Ustaz kali Anda pikir pakai apa? Ayo ngajari bocah-bocah berpikir dulu pakai ini, bukan ngawur, kalah. Otak itu bukan. Otak itu alat mikir. Lukit biyen misalkan dan nilai kleru saiki. Dari dulu saya suka itu. Jadi tempat berpikir kita itu hati sanubari kita. Ini cuma alatnya saja. Iya, lah kalau alatnya nggak dipakai untuk berpikir, memang nggak akan bisa transfer menyampaikan informasi untuk menyampaikan informasi. Ya nggak akan bisa mengolah, ya. Tapi ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai alat untuk transfer informasi ke hati sanubari, dan hati sanubari itu bukan liver dan bukan bola jantung. Kalau jantung itu liver itu kabidun, sedangkan sedangkan jantung adalah qalbun. Lah Rasulullah SAW menunjuk ke sini. Letaknya hati sanubari manusia itu wallahu alam adanya di balik dada. Mungkin itu letaknya di ruh, mungkin ya. Di ruh mungkin Allah alam. Letaknya di ruh dan posisinya ya di sini. Rasulullah menunjuk 3 kali. Di sini takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Maka dengan pernyataan Rasulullah SAW yang menyatakan seperti ini, seorang mukmin, seorang muslim harus perhatian dengan urusan takwa. Sampai diulang 3 kali loh. Anda bisa membayangkan orang yang wujud takwa di dalam dirinya, di dalam hati sanubarinya, dengan ketakwaan yang sehat dan baik, apakah mampu dia melakukan hal-hal ini terhadap saudara muslimnya yang lain? Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian dia menzalimi muslim yang lain, menghina muslim yang lain, merendahkan muslim yang lain, membohongi muslim yang lain, apalagi sampai menghinakan, sampai membunuhnya, ya. Membunuh karakternya dan lain sebagainya, tidak. Nggak mungkin. Kalau sampai itu terjadi, sudah bisa dipastikan bahwasanya dia imma tidak ada takwa di dalam hatinya, atau ketakwaannya nyaris mati, atau sangat tipis ketakwaannya. Atau sangat tipis ketakwaan yang wujud di dalam dirinya. Dan Allah tidak memandang seseorang lewat zahirnya dan tidak pula pada hartanya. Titik perhatian Allah dan penilaian Allah dari seorang hamba itu ada pada hati sanubarinya, di mana ketakwaan wujud di dalamnya dan pada praktek amalnya. Dan itu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah dari seorang hamba dan dinilai oleh Allah dari seorang hamba itu hatinya dan praktek amalnya. Lah di sini ada orang-orang yang suka meluntar-meluntir dalil. Kan Allah nggak melihat zahirnya. Kan yang dinilai oleh Allah kan hatinya. Kok Anda repot-repot kayak ngerti pusing
kayak tahu apa yang ada dalam hati saya saja. Biarkan saya bermaksiat, kok kamu repot? Saya itu cinta Allah, cinta Rasulnya. Wah, asik ya? Iya, saya itu cinta, saya nggak rela Allah dan Rasulnya dihina. Tapi dia nggak mau nyambung, syariatnya dihina itu nggak mau dia. Susah, kenapa? Karena dia sendiri praktek untuk maksiat. Mungkin maksiatnya sampai kepada penghinaan syariat. Bisa jadi. Nggak bisa. Nah ini kesalahan, bukan kesalahan, pembelotan dalil kalau yang seperti ini. Ini bukan salah dalam menggunakan dalil, tidak. Tapi dia sengaja membelotkan dalil. Meskipun dia nggak sadar akan hal itu. Nggak mungkin dalil-dalil syar'i kemudian dipakai untuk perkara-perkara yang nggak benar. Dia maksiat, dia minum khamr, dia zina, dia makan riba, dia zalim, dia membela orang kafir, tidak membela orang mukmin, justru mana yang dibela orang kafir untuk maslahat-maslahat dan kepentingan pribadinya maupun yang lain. Kemudian dinasihati oleh orang yang punya kompetensi untuk menasihati orang lain, yaitu orang mukmin, seorang alim atau seorang yang memang sudah sampai kepada batasan mujtahid atau yang lain, memberikan nasihat kepadanya. Jangan kamu berbuat seperti itu. Jawabannya begitu. Pak, Anda itu nggak tahu. Saya itu cinta Allah dan Rasul. Nggak benar. Segala yang ada dalam hati sanubari manusia dan jin akan nampak dan terbias lewat apa? Zahir. Makanya Anda kalau mau melihat batinnya orang, lihatan apa aja? Zahirnya. Meskipun ini nggak 100%. Ada orang yang buat-buat dan pura-pura, memang. Tapi ngapain? Kurang kerjaan dia. Kurang kerjaan. Tidak menunjukkan ketakwaan padahal dia bertakwa. Tapi caranya tidak benar. Ada orang yang tidak mau untuk menghilangi atribut-atribut jahiliyah. Kenapa? Agar supaya keimanan saya itu sempurna dan keikhlasan saya baik. Saya memang di hadapan orang begini ini, tetap tatoan, tetap megang khamr, tetap ini, tetap itu. Tapi saya kalau di rumah, betul Pak, kamu tuh gak tahu, dia mulail. Gak bisa. Zahirnya orang adalah tanda dan bias dari batinnya. Orang kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, nggak mungkin ketakwaan di dalam dirinya itu menyebabkan dia itu berani untuk dia jatuh pada pintu-pintu maksiat. Kecuali dalam keadaan darurat, kalau itu lain cerita dan kita tidak berbicara di hal-hal darurat di sini. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir hadis ini, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Ya. Akhir dan sebelum menutup. Cukuplah atas seorang muslim suatu dosa yang besar. Maksudnya cukuplah bagi seorang muslim untuk mendapatkan suatu dosa yang besar dan serius kalau dia berani untuk menghina saudara muslimnya yang lain. Kelihatannya menghinanya dengan hati pun juga kena. Hati-hati ya. Kita menghina saudara muslim kita dengan hati kita, kena. Karena takabur itu memang letaknya di dalam hati. Dan itu benih awalnya. Kecuali kalau tumbuh perasaan buruk itu di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, lalu kita cegat dan kita tekan, itu lain cerita. Tapi kalau tumbuh rasa takabur terhadap saudara muslimnya yang lain dan menghinakan muslim yang lain di dalam hati sanubarinya, kok didiamkan? Itu sudah merupakan perbuatan, meskipun itu perbuatan hati. Gak mungkin orang muslim yang terjadi pada dirinya hal itu didiamkan olehnya, tumbuh dalam dirinya, kemudian tidak berbias kepada zahirnya. Itu gak mungkin. Pasti gak ketang nanti buang muka, atau nggak mendekat, atau senyum-senyum masam. Itu akan terjadi darinya, dan itu tanda bahwasanya di dalam dirinya di dalam hatinya ada halal, ada kerusakan. Menghina sesama muslim meskipun dengan hatinya itu nggak boleh.
Wah, Muslim itu luar biasa, luar biasa. Ya. Dosa yang sangat besar seorang Muslim sudah merupakan dosa yang sangat besar kalau ada seorang Muslim berani menghina Muslim yang lain. Dosa, maksudnya dosa yang besar sudah cukup sebagai dosa yang bisa membinasakan dia. Satu dosa ini saja. Apa? Menghina Muslim yang lain. Menghina kafir. Menghina kafir tidak seperti menghina Muslim, tapi itu nggak boleh. Menghina kafir tidak seperti menghina mukmin dan tidak seperti menghina Muslim, tetapi itu tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Bukankah Allah yang berfirman bahwasanya tidak ada hewan melata di muka bumi sejelek orang kafir? Itu nas firmannya Allah di dalam Al-Quran. Syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia, ciptaan daratan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah itu. Dalam surat Al-Bayyinah, di dunianya dinilai begitu, di akhiratnya menjadi apa? Menjadi penghuni neraka kekal. Tetap tidak boleh dihina selagi kita hidup di dunia. Ini hukum aslinya ya. Hukum aslinya. Akhirnya sama orang kafir aja kita nggak boleh berbuat seperti itu. Mukmin terus piye? Dosa kita itu sudah berapa? Berapa banyak kita itu menghinakan sesama Muslim dan mukmin. Ya Allah, apalagi kalau dengan orang-orang yang sering ketemu, suami sama istri, sama anak, sama bapak, sama ibu, sama kakak, sama adik, sama teman, sama sesama relasi atau teman kerja dan lain sebagainya. Karena kita sering muamalah sama dia, akhirnya terjadi sedikit banyak kesalahpahaman atau ketidakharmonisan hubungan. Lalu terjadi hal itu di dalam hati, kemudian terbiasa dalam kata, dalam perbuatan, dalam ini dan dalam itu. Rasulullah menyebut itu sudah merupakan dosa yang bisa membinasakan. Makanya kita butuh selalu banyak-banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bahaya pada diri kita. Baik. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain hukumnya haram. Haram apa? Dan darahnya haram, hartanya haram, dan kehormatannya pun juga haram. Haram itu diapakan? Dizolimi, dihinakan, dimakan dan lain sebagainya. Baik, ini penutupan hadis yang nomor 35 atau 36. Kalau di tempat saya nomor 35. Wallahu alam. Dengan ini kita telah selesai dan kita sudah melewati hadis ini paling tidak 3 kali ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah 3 kali dan belum rampung-rampung, makanya tadi buntutnya agak saya percepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga bermaslahat, baik bagi saya yang menyampaikan dan bagi antum semuanya yang mendengarkan, dan bagi siapapun yang sampai kepada mereka sampai kepada telinga-telinga mereka apa yang disampaikan dalam kajian sore hari ini. Dan semoga Allah ridho kepada kita dan membantu kita untuk kita bisa merealisasikan ketakwaan di dalam diri kita dengan yang sebaik-baiknya. Dan semoga Allah memberikan bantuan kepada kita untuk kita menjadi mukmin yang sejati, mampu hidup di atas garis keislaman, dan kemudian nantinya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalur keimanan dengan husnul khatimah. Dan juga kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memperbaiki urusan-urusan kita dan kaum mukminin dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga kita dimuliakan oleh Allah dan tidak dihinakan oleh Allah karena dosa-dosa kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.